Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Nugraha Dan saya Reski Fauzi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis hujan di Magetan, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kesempatan ini izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis hujan di tanggal 10 Desember tahun 2021 di mana lokasi kejadian berada di daerah Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, dalam pembahasan kami ada 5 poin outline yang akan dijelaskan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada analisis video time-lapse kejadian hujan, yang ketiga ada analisis cuaca permukaan, dan keempat ada analisis suhu puncak awan, dan yang terakhir ada analisis nilai stabilitas atmosfer. Baik, kita langsung ke pendahuluan. Lokasi yang kami ambil adalah di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Berikut ada peta dari daerah penelitian kami, yaitu di Kabupaten Magetan. Untuk wilayah Magetan sendiri, wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, kemudian di wilayah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Untuk wilayah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri, dan wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Data yang kami tampilkan ini berdasarkan atau bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. Baik, selanjutnya ada peta intensitas curah hujan harian di Indonesia. Dan peta ini berdasarkan data yang diambil pada tanggal 10 Desember hingga 11 Desember 2 hari. Dan pengambilan datanya ini dari rentang waktu jam 7 hingga jam 7 lagi. Dari peta dapat kita lihat untuk daerah Jawa Timur itu mewakili beberapa warna yang mengindikasikan sedang terjadinya hujan dari intensitas ringan hingga intensitas sedang, yakni diwakili warna hijau, kuning, dan oranye. Selanjutnya ada analisis video time-lapse kejadian hujan. Berikut akan kami sajikan video yang berhasil kami tangkap, video yang kami rekam di daerah penelitian.
Untuk video tersebut, kami berhasil mengabadikannya di daerah Magetan dari pukul 4 sore atau jam 16 WIB atau 9 UTC hingga 16 sore, 18 sore atau jam 6 sore, jam 11 UTC. Selanjutnya ada poin analisis cuaca permukaan. Baik, di sini ada tabel pada pengamatan stasiun geofisika Nganjuk karena stasiun geofisika ini yang paling dekat untuk daerah yang kita amati, fenomena yang kita amati pada tanggal 10 Desember. Baik, untuk jam 7 sampai jam 11 didapatkan rata-rata RH-nya itu 88,4% dan untuk kecepatan anginnya 2,8 knot, di mana hal tersebut cenderung normal. Akan tetapi pada pukul 11 dapat dilihat untuk kecepatan angin meningkat sampai 6 knot. Nah, ini menjadi sebuah fenomena anomali yang berbeda dengan data sebelumnya. Baik, selanjutnya ada analisis suhu puncak awan. Kali ini kita akan menganalisis suhu puncak awan dari band 13. Bisa dilihat pada pukul 00 UTC sampai jam 06 UTC. Ini gambar yang kita saksikan bersama ini data yang kita ambil dari pukul 00 hingga 23 UTC. Perlu kita pahami di 00 sampai jam 6 UTC ini tidak ada awan yang memiliki suhu puncak awan yang rendah yang mengidentifikasi adanya tanpa awan konvektif atau tidak ada awan konvektif di daerah Jawa Timur. Baru pada jam 8 atau jam 15 WIB mulai muncul awan yang bersuhu rendah. Nah, ini mulai dari jam 8 UTC atau jam 15 WIB mulai ada awan yang bersuhu rendah yang mengidentifikasi atau mencirikan adanya awan konvektif yang terbentuk. Suhu rendah tersebut bertahan sampai dengan pukul 12 UTC. Nah, ini mulai langsung 12 UTC dan kemudian memudar. Oke, selanjutnya baik, selanjutnya adalah analisis suhu puncak awan menggunakan kanal infrared. Satelit Himawari yang kita pakai ini satelit Himawari 8 dapat dipakai juga untuk mendeteksi aktivitas konvektif dengan memperhatikan threshold atau suhu puncak sel awan. Suhu puncak sel awan di gambar tersebut adalah di bawah minus 70 derajat Celcius. Jika dilihat pada grafik, nah ini grafiknya, pada mulai jam 6.00 UTC, suhu puncak awan mulai meningkat hingga puncak awannya di pukul 9 UTC, yang mencapai hingga minus 75 derajat Celcius. Yang berarti berdasarkan threshold, terdeteksi adanya awan konvektif. Selanjutnya ada suhu puncak awan kanal S62. Berdasarkan kanal tersebut, selisih tersebut jika menghasilkan nilai kurang dari 2 Kelvin, maka dikatakan awan konvektif menurut Nugroho dan kawan-kawan di tahun 2019. Selain di band S1 dan S3, band 13 maksudnya, S1 dan S3 di mana kanal S1 didapatkan dari selisih kanal IR I1 band 13 hingga 15, sedangkan untuk kanal S3 didapatkan dari selisih dari kanal IR dan WV band 13 sampai band 8.
Dari kedua selisih tersebut, jika menghasilkan nilai kurang dari 2K, maka dikatakan awan konvektif. Berikut. Nah, jika dilihat dari grafik tersebut, titik terendah dari suhu puncak awan tidak mencapai 2K ya teman-teman. Yang berarti tidak adanya awan konvektif berdasarkan threshold di kanal S1 ini. Selanjutnya ada oke. Sedangkan dilihat pada grafik tersebut, titik terendah dari suhu puncak awan di S3 mencapai kurang dari 2K pada jam 8.00 UTC dengan angka minus 1,53 dan pada 9 UTC dengan angka minus 0,19 K, yang berarti ada aktivitas awan konvektif berdasarkan threshold kanal S3. Baik, Terima kasih selanjutnya Reski. untuk analisis Untuk nilai selanjutnya labilitas adalah atmosfer akan dijelaskan oleh sahabat saya, Sigit Cahyanugraha. Silakan. analisis nilai labilitas atmosfer. Pengamatan nilai labilitas atmosfer dapat dilihat pada radiosonde. Pengamatan radiosonde ini yang kita pakai adalah pengamatan dari Stasiun Juanda, Surabaya. Walaupun jaraknya cukup jauh dengan lokasi kejadian, akan tetapi masih bisa digunakan. Data ini didapat berdasarkan data argumen yang diolah menggunakan aplikasi RAW pada pukul 00.00 UTC atau 07.00 WIB. Dari hasil analisis radiosonde yang dilakukan dengan aplikasi RAW adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai CAP atau Convective Available Potential yang didapatkan dari pengamatan radiosonde bernilai 1473 Joule per kilogram yang diklasifikasikan termasuk golongan sedang, dengan arti diperkirakan akan terjadinya badai dengan intensitas sedang pada jam selanjutnya. Sedangkan untuk nilai K-index pada pengamatan radiosonde tersebut didapatkan nilai 31,8. Berdasarkan klasifikasi termasuk golongan sedang yang dapat diartikan diperkirakan akan adanya thunderstorm yang mulai terbentuk dan akan meluas. Untuk nilai sweep yang didapatkan dari radiosonde tersebut adalah 199,6, di mana berdasarkan tabel klasifikasi tersebut termasuk ke dalam klasifikasi lemah, di mana dapat diartikan akan adanya pertumbuhan awan cumulus pada jam selanjutnya. Pada nilai dari TT atau Total Totals Index, berdasarkan pengamatan radioson didapatkan nilai 43,3, di mana termasuk ke dalam klasifikasi stabil, yang berarti kemungkinan tidak adanya thunderstorm ke depannya.
Untuk kesimpulannya dari seluruh analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan pada tanggal 10 Desember pukul 08.00 UTC atau 15 WIB, adanya hujan yang tergolong ringan hingga sedang dengan awan konvektif yang membawanya, berdasarkan analisis suhu puncak awannya. Terdapat kelabilan atmosfer yang mengakibatkan adanya hujan atau badai ringan dan cenderung tidak adanya thunderstorm. Untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih telah melihat video kami dan sampai jumpa.